Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus meranting kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ketujuh, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman, tenteram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tapi kamu akan makan dari hasil yang lama, sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Tanah jangan mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah.
Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun, mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dari tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Demikian. Ya, silakan Ibu Veronica untuk lanjutkan. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu. Janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia sebagai orang upahan dan sebagai pendatang. Ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya. Dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian
supaya diwarisi sebagai milik, kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing. Maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu, sampai kepada tahun Yobel. Dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 28. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Ya, maaf Bu Santi, saya potong. Ya, udah baca Matius 16-nya, kayaknya bukan itu deh. Bentar.
Oh maaf, Matius dari 16 ayat 1 Matius. sampai selesai. Bukan, Ya, maaf saya baca Lukas. Maaf Matius, saya baca Matius. Lukas. Matius saya ulang ya. Ya, Matius 1 pasal 1 ayat 1 sampai 28. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma, Ibu Veronica, dan Ibu Santi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Tanda Alam dan Tanda Zaman. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta. Saudara, Tuhan Yesus sudah dekat sekali kedatangannya, ya. Kemungkinan besar berdasarkan terawangan Wahyu. Ini serius ya, tapi ini saya serius ya. Di dalam generasi kita inilah, ya. Kita nggak tahu kapan, tetapi kita akan melihat tanda-tandanya. Makanya kita bisa mengenali tanda-tanda itu dengan amat sangat jelas dan bisa tepat, ya. Nah, saudara, saya mau cerita dulu pertanian ya, pertanian di Israel itu. Ya, itu kan cerita tentang tahun Yobel, membebaskan lahan pertanian di tahun ke-7, ya. Yang kedua, ketika ada orang berutang, tanahnya digade atau dijual, yang boleh nebus hanya kaumnya dia. Bani Ruben saja. Bani Yehuda ya Bani Yehuda, sehingga mereka tidak bertukar tempat. Jadi nggak boleh dia keturunan Ruben nebus tanahnya orang Binyamin. Nggak boleh tuh, saudara. Kalau bahkan dalam keluarganya mereka, yang terdekat dulu yang ditawarin. Kalau nggak ada makin jauh. Tapi yang terdekat dulu yang ditawarin, harus begitu. Itu aturannya begitu ya. Nah, kemudian kalaupun itu nanti digade, ya tahun ke-7 harus dikembalikan. Ya, ajaib ya. Itu rumus ya. Nah, saya mau menggarisbawahi saja tentang bagaimana bercocok tanam. Ya, saya kan dari agroteknologi. Nah, saya dulu pernah fokus ke pengendalian hama terpadu. Ya, pengendalian hama terpadu itu bagaimana kita menggunakan pestisida seminim mungkin. Ya, pestisida, insektisida, fungisida, ya, seminim mungkin. Dan kemudian saya belajar dari di Bogor itu dulu ada namanya Frater Agato. Dan di Jepang ada yang namanya Frater Agato, ini orang Belanda ya, yang membuat minimum farming, sustainable farming di Bogor, dan ada Fukuoka Masanobu yang di Jepang, zero farming. Wah, zero farming itu benar-benar itu tidak diapa-apain. Back to nature, jadi biarkan itu bertumbuh sendiri. Nah, Israel ini melakukan pola pertanian ya dengan membuat sebuah pola ya. Kalau Israel itu di sebelah kirinya laut, di sebelah kanannya adalah gunung ya. Sehingga ketika Israel melakukan masa bera itu masa tanaman serempak, tidak boleh ditanamin, serempak ya. Kalau di Indonesia itu nggak serempak,
ya. Kalau ini nanam, sini enggak, ini enggak. Sehingga di Indonesia penyakit tanaman dan hama tanaman itu nggak pernah putus. Makanya sering terjadi krisis pangan di Indonesia. Sering sekali terjadi krisis pangan di Indonesia. Ya, kalau di Israel, krisis pangan bukan karena mereka nggak hasil tanamannya, tetapi karena dijajah sama Midian, sama orang Moab, sama orang Amalek, sama orang Filistin. Maka mereka mengalami krisis karena ada penjajahan di sana. Ya, dijajah, mereka bangsanya lemah karena berzina. Kalau orang yang berzina itu, ya, satu, dia nggak bisa kompak. Indonesia kenapa sulit sekali merdeka dari Belanda? Karena Indonesia menganut poligami, ya, karena Islam kan, karena menganut poligami, raja-rajanya menganut poligami, makanya susah kompak, ya, susah kompak. Eropa kenapa nggak bisa dipecah belah? Kenapa Eropa selalu bisa bersatu? Karena Eropa penganut monogami. Satu itu, kedua penyakit kelamin, ya, kan dulu pernah saya jelaskan. Ketika orang tua ini gonta-ganti pasangan, berzina, bahkan sama perempuan asing, akhirnya kena penyakit kelamin. Zaman itu kan belum ada antibiotik, saudara. Lalu dia menghasilkan keturunan yang lemah. Karena keturunannya lemah, maka dia nggak bisa kuat. Dan itu terjadi 2-3 generasi. Sampai mereka bertobat, baru. Ya, itu terjadi ya. Kalau dijajah itu 20 tahun, 40 tahun. Bayangin, saudara. Habis itu satu generasi 20 tahun aja udah lengar tuh. Indonesia dijajah Jepang 3,5 tahun aja udah kelengar tuh, udah mau setengah mati tuh, dijajah Jepang 3,5 tahun, apalagi 20 tahun, 40 tahun, ya kan? Jadi intinya pertanian di Israel itu dari zaman Musa, ya, dari zaman Yosua masuk ke tanah Kanaan sampai dengan hari ini the best in the world, terbaik di seluruh dunia. Tidak ada hasil pertanian di dunia sebaik di Israel yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Bahkan ketika mereka ada di pembuangan, ya, Anda kalau nonton filmnya Cathedral of the Sea, lanjutannya ya, sequelnya itu ya, bagus sekali, itu cerita tentang orang-orang Yahudi. Pertanian anggurnya the best di Prancis, saudara. Kebun anggur milik orang Yahudi yang terbaik sehingga dirampas sama bangsawan-bangsawan yang jahat ini ya, orang-orang Yahudi ini ya. Itu benar-benar the best. Kenapa? Karena orang Yahudi ini sangat ahli bercocok tanam. Mereka ahli beternak dan ahli bercocok tanam. Ya, itu dari dulu. Teknologi itu mereka punya. Ketika Indonesia belajar Pranoto Mongso itu baru sekitar abad ke berapa itu? Ke-10 ya, 12 ya, ke-12 atau ke-13 itu sebelum Islam masuk itu ya. Baru ada legenda Dewi Sri segala macam itu ya. Mereka baru belajar tuh Pranoto Mongso tuh. Orang Israel itu dari ya 2000 tahun 1500 tahun sebelum Yesus sudah ngerti, saudara, Pranoto Mongso itu. Setiap 7 tahun, pertama dimulai dari bulan ya. Setiap bulannya Israel selalu ada 2 tahun sekali kabisat sehingga di reset balik. Kalau kamu pakai kalendernya orang Islam, maka kamu nanti musim hujannya bisa geser. Puasanya tuh bisa, kadang-kadang bisa Natal kita puasa bareng, karena Paskah puasa bareng, ya kan? Natal bisa ngerayain bareng atau Paskah ngerayain bareng tuh bisa geser-geser kalau pakai bulan. Tapi orang Cina dan orang Yahudi itu kalendernya setiap kali Cap Gomeh pasti terang bulan dan itu pasti lagi awal musim semi, ya. Imlek itu selalu awal musim semi, menjelang musim semi. Imlek itu ya, tahun baru Cina. Mau mendekati musim semi maksudnya ya, atau musim dingin yang terakhir. Selalu begitu. Ya. Dan orang-orang Yahudi juga sama. Setiap kali mereka masuki dalam bulan Nisan, itu pasti mereka memasuki musim semi. Ya. Jadi selalu konsisten Pranata Mangsanya. Pranata Mangsa itu adalah ilmu pertanian, menghitung hari, menghitung bulan, menghitung bintang, angin, segala macam ya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan tanda-tanda alam kamu bisa. Itu ya, kalau kamu mau jadi rabi Yahudi, kamu harus belajar ilmu pertanian ya, ilmu alam.
tanda-tanda alam kamu bisa tahu. Itu kan Yesus lagi ngomongin orang Farisi kan. Tanda alam kamu bisa nebak. Ya, hari cuaca mau buruk, cuaca mau... Tetapi kenapa tanda zaman kamu nggak bisa nebak, kata Yesus. Artinya, sebenarnya, karena Israel itu di sebelah kanannya pegunungan Petra, sebelah kirinya laut, itu tanda alam itu mudah sekali ditebak. Nggak kayak Anda di Arab Saudi atau Anda ada di Eropa. Di Eropa itu tanahnya terlalu luas. Di Amerika itu tanahnya datar, apalagi Australia juga benuanya terlalu luas daratannya. Sehingga kamu tidak bisa menebak alam. Ya, sulit sekali untuk menebak cuaca. Tapi kalau di Israel, itu ramalan cuacanya selalu A1. Karena gampang, ini gunungan, blok, ini laut. Lautnya bukan samudra, tetapi laut tengah, Mediterranean, yang cekungan. Sehingga badainya pun tidak seperti badai di samudra, dan di sini pun dari gurun pun ditahan oleh Petra. Sehingga tanda zaman, tanda alam itu bisa ditebak di Israel itu. Coba bayangin. Setiap tahun ke-7 itu di masa perak, seluruh tanah Israel itu tidak boleh nanam. Nggak boleh nanam. Ya, dan bisa tepat selalu setiap tahun ke-6 panennya itu 3 kali lipat. Bisa tepat, bisa terukur, dan itu seperti mesin, bisa tepat. Karena tahun ke-7 kan mereka makan panen yang tahun ke-6. Tahun ke-8 kan mereka baru nanam, masa tahun ke-6. Tahun ke-9 kan selama mereka belum panen kan mereka harus makan tahun yang ke-6. Jadi panennya 3 kali lipat. Ya, di tahun ke-6 mereka tuh panennya 3 kali lipat. Nah, semua itu bisa teratur sekali. Ya, bisa tertib sekali, bisa teratur sekali, bisa dijaga sedemikian rupa. Kalau sampai ada belalang, pengerit, pelahap, pelompat, itu saking kurang ajarnya orang Israel. Saking kurang ajarnya. Ya, mereka tidak memperhatikan kaum miskin, janda miskin, ya. Maka itu datanglah belalang, pelahap, pengerit, belalang, pelompat, belalang pindahan. Itu datang. Itu saking kurang ajarnya. Makanya ketika mereka berdiakonia, bersedekah, itu diusir. Nah, itu diusir, ya. Nah, dan mereka semua menjaga itu ya tadi ya, keseimbangan alam itu dijaga. Sampai dengan hari ini, kalau Anda melihat pertanian di Israel juga, itu begitu panasnya, tapi mereka bisa digali, pasirnya diangkat, di bawahnya ditaruh plastik, diisi pakai tanah yang subur, dikasih dripping loh, airnya netes. Bapak bayangin, padang gurunya sekarang hijau. Anda kalau melihat wilayahnya Israel dengan wilayah West Bank itu, wah beda banget. Di West Bank itu kamu cuma lihat gersang, begitu kamu masuk Israel itu hijau semua, saudara. Berasa banget, hijau semua. Masuk kota itu tanaman semua tuh, pohon semua, ya. Nah, tanda zaman itu di Israel itu bisa ditebak, ya. Tanda zaman dengan melihat tanda alam. Kalau tanda alam dengan kata lain, kalau tanda alam itu dengan mudah ditebak, Israel, ya, cuaca di Israel itu mudah ditebak. Bahkan pendulumnya Israel bisa ditebak. Jam waktunya bisa, jam pasirnya bisa ditebak. Israel ini adalah penanda zaman bagi seluruh dunia. Ya, penanda zaman bagi seluruh parameter bagi seluruh dunia. Anda lihat Yerusalem damai, maka seluruh dunia damai. Anda melihat Israel masih ruwet, seluruh dunia pasti ruwet. Pasti. Ya, itu pasti. Dan Anda melihat ya kerohanian, contohnya, saudara, ada di Israel itu namanya Hasidic Movement. Hasidic Movement itu kalau di karismatik itu namanya gerakan karismatik, ya kalau di Kristen itu William Seymour, Peter Farham. Nah, Hasidic Movement namanya Besem Tov, ya di Polandia. Tapi dia adalah penggerak Hasidic Movement itu ada yang kesembuhan ilahi segala macam itu ya. Kabat, Kabbalah, nah itu jadi semua itu dari Hasidic Movement itu ya. Yang divine itu ya, yang
yang gerakan kebangunan rohaninya orang Yahudi itu, gerakan kesalehan, pebisnis tapi mereka itu saleh. Bukan aneh ya, tapi saleh. Mereka sangat realistis tapi hidupnya saleh, baik. Ya. Nah, itu seperti gerakan karismatik atau gerakan Pentakosta, atau diawali dengan gerakan evangelikal itu ya di Eropa. Itu bisa sama loh, ya. Dalam hal kerohanian pun bisa sama. Nah, jadi itu adalah penanda. Israel adalah penanda. Jamnya kita, penanda kondisinya kita. Ini kondisi lagi ruwet. Begitu Yerusalem ruwet, ini lagi ruwet. Oke, selalu begitu. Kalau Yerusalem aman, aman seluruh dunia. Dan orang Yahudinya, orangnya juga, negaranya juga. Nah, hari ini kita melihat ya bahwa tanda zaman itu bisa ditebak. Kita tidak bisa hari dan saatnya, tetapi tanda-tandanya kita tahu. Makanya harus selalu berjaga-jaga dengan berdiakonia, dengan bersedekah, ya, dengan bersedekah senantiasa, saudara. Anda tidak boleh sampai lalai di dalam bersedekah. Pengenalanmu pribadi sama Tuhan Yesus itu penting. Bukan katanya dogma, tapi kamu sendiri. Untuk kamu belajar mengajar, kamu harus sekolah teologi sampai dokter. Kalau kamu ya cuman S1 saja teologianya, ya kamu jangan sok-sokan ngajar di publik. Ya buat sendiri saja. Kalau kamu sudah S2, S3, baru kamu boleh ngajar di publik. Ya, karena beda pemahamannya, cara pemahamannya beda. Tapi untuk kamu mengenal Tuhan, kamu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, kamu tukang beca saja bisa mengenal Tuhan. Ya, pendidikan SD saja, kamu tidak bisa baca tulis saja, kamu bisa mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu mau mengajar, kamu harus sekolah, saudara. Tapi yang sedang saya garis bawahi sekarang adalah kamu harus mengenal Tuhanmu. Kalau orang-orang berkata, Yesus berkata, menurut orang siapakah aku ini? Menurut kamu siapa aku ini? Seberapa kamu mengenal Tuhan Yesus? Ya, tanda alam kamu bisa tebak di Israel itu. Tanda zaman kamu bisa tebak juga sebetulnya. Ketika kamu memperhatikan, kamu rajin baca Alkitab, kamu mengenal bagaimana cara mengenal Tuhan yang tidak kelihatan. Kamu hanya bisa ketika kamu ada firman Tuhan, kamu dengar dan kamu lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, selamanya kamu tidak akan kenal. Kamu cuma tahu pengetahuan, cuma buat ngotot-ngototan, cuma buat kamu mengalami orgasme otakmu saja. Ya, tapi kamu tidak mendapat pengalaman apa-apa dari itu. Tapi ketika kamu melakukan firman Tuhan, kamu berhasil, kamu gagal, kamu berhasil, kamu gagal, kamu gagal, berhasil. Terus dilakukan terus, kamu nanti kenal Tuhan. Di dalam jatuh bangunmu, kamu akan mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kamu konsisten, matamu tetap, aku ingin melakukan. Kalau kamu ya hambo, kalau bisa-bisa, Anda ya udah, ya kamu tidak akan kenal. Seberapa hatimu haus akan Tuhan, segitu juga kamu haus untuk melakukan kehendaknya, untuk mengasihi, mengampuni, memberkati. Yang masih mutungan, bertobat. Yang masih ngamukan, apalagi ngentutan, tobat, saudara ya. Tobat. Seberapa kamu ingin mengenal Tuhan, yang masih hidup di dalam perjinahan, percabulan, iri dengki, yang masih suka bertengkar, bertobat. Ya, karena seberapa kamu ingin mengasihi Tuhan, seberapa kamu bisa mencurahkan kasihmu kepada Tuhan dengan mencurahkan pengampunan dan diakoniamu. Pengampunan dan diakonia, belajar sabar ketika orang lain salah. Saudara, di organisasi kita, yayasan kita, ya komunitas, satu lagi ya, banyak sekali pengurus yang bikin salah, dan saya diem. Saya private. Kalau saya private, bukan saya takut, saudara. Jadi saya dikoyok ya, Budi Anti nanyain saya, Pak Stephen telepon saya ya, Pak Paulin udah bandel sih. Saudara, saya bukan bandel, saudara. Saya bukannya nggak ngerti. Saya sedang melepaskan pengampunan dan kesempatan buat kalian. Jadi kalian udah tahu diri. Sekali saya marah ya. Kadang-kadang saya lepas ya, marah. Tetapi tetap ada pengampunan di sana. Tetap ada pengampunan, saudara.
Sekali pun saya jengkel. Pastor pun udah ngamuk sama saya, sama Bu Lianti ya. Bandel nih. Pastor Paul bandel nih. Bu Lianti paling bawel, apalagi ya. Capek sampai berisik itu 1 jam itu. Yang ngomelnya. Benar, Bu Lianti nggak salah. Pastor itu nggak salah. Tetapi saya sudah melepaskan pengampunan buatmu. Karena saya pun mendapat kesempatan dari Tuhan. Saya pun dulu bandel. Dan saya selalu bilang, saya juga sama. Lihat kalau ada orang-orang yang kurang ajar, yang meminta bantuan tapi curang ya. Kan saya cerita, saya pun juga sama. Saya mengalami hal yang sama, mengalami proses itu, saudara. Bukan saya permisif, enggak. Ada batasnya dong, ada SOP, ya, ada SOP, ada batasnya. Tetapi, ya, kita harus memberikan kesempatan. Jangan kamu mengutuki ketika orang ini salah. Kita harus memaklumi, tetapi tetap SOP. Makanya gunanya SOP itu. Jangan kita jengkel, benci, marah, mengutuki, memandang jijik, memandang rendah. Saya ngalamin sendiri. Sehingga saya bisa mengerti yang dirasakan. Mumetnya ya. Kalau orang miskin ya, itu Ana tuh pernah nulis ya, kemiskinan itu ya membuat kamu buta. Kemiskinan itu membuat kamu bodoh. Kemiskinan itu membuat kamu buta, kemiskinan itu membuat kamu bodoh. Ya. Kenapa? Karena orang miskin tuh bumpet otaknya, saudara. Bumpet, mau ngapa-ngapain udah nggak bisa. Keluar rumah saja udah sial kok. Orang kalau udah miskin 10 tahun, ada nggak sih yang udah miskin sampai 10 tahun? Kamu keluar dari rumah aja sial. Harusnya kamu dikasih motor aja, motor baru keluar bisa tabrakan. Nah, kenapa begitu ya? Bisa sial. Ya begitu, saudara. Kami ngalamin. Orang-orang ini kasihan. Udah dikasih kepercayaan, burung sudah di tangan bisa lepas. Itu ya. Orang ini harus kita kasih kesempatan, kita kasih motivasi. Kita dorong, ayo semangat. Kalau kamu masih jengkel, kamu udah ngadap jijik, udah kamu tahu. Kamu belum punya kasihnya Tuhan Yesus. Ya, ayo kita kasih kesempatan. Melayani. Jengkel, tapi kamu bilang, aku mau mengasihi Tuhan. Makanya SOP harus disiplin, harus tegas. Supaya kamu nggak marah, tapi nggak tertipu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.